teman-teman, balik lagi di channel gue, Adrian. Malam ini, malam terakhir di tahun ini. Dan jujur aja, gue sengaja nunggu momen ini buat bikin video. Haha, beberapa hari lalu gue baca komentar kalian. Banyak yang nantang gue buat tahun baruan di satu tempat yang katanya angker. Katanya nggak masuk akal. Katanya penuh cerita mistis. Namanya Pabrik Gula Karangwatu. Gue pribadi nggak percaya mitos. Menurut gue, kebanyakan cerita horor itu lahir karena bangunan tua, pencahayaan minim, sama sugesti. Kalau kita masuk dengan pikiran tenang, ya harusnya nggak ada apa-apa ya. Walaupun jujur aja, dari tadi gue kepikiran terus. Bukan takut, lebih ke penasaran. Dan malam ini, gue mau buktiin. Apa benar tempat itu seseram yang orang bilang atau cuma cerita turun-temurun yang kebawa sampai sekarang? Jangan lupa subscribe, like, dan donasinya weh! Bukannya gue mau nakut-nakutin lu ya. Kagak ada urusannya gue mau urusan percaya kagak percaya. Cuman nih, gue orang sini, brojol di sini. Gue kasih tahu baik-baik, itu pabrik gula urusannya belum kelar sama masa lalu. Maksudnya gimana, Pak? Dulu, zaman kumpeni sampai zaman susah, buruh dipaksa lembur tiap akhir tahun. Kalau target belum tembus, pintu dikunci dari luar. Kagak ada tuh namanya tahun baruan niup trompet. Adanya mah keringat sama darah. Itu tempat nagih mulu tiap tanggal 31. Lah bener kuwi Tri, yang nakutin itu bukan setannya, tapi kebiasaane. Omku dulu jaga di sana, udah pensiun 10 tahun, tapi tiap tanggal 31 Desember malam pasti ngelindur. Teriak-teriak ngerasa dikejar mandor, tangannya gerak kayak lagi masukin tebu. Udah jadi sugesti yang nempel sampai ke tulang loh. Ya itu namanya trauma psikologis Pak Ucop. Kebiasaan lama yang masuk ke alam bawah sadar. Aku cuma mau masuk sebentar kok. Rekam, ambil footage, terus keluar. Aman lah. Yakin mau ke sana, Mas? Orang masuk hutan karena berani itu bagus. Tapi kalau masuk karena merasa paling pinter, itu yang bahaya. Pabrik itu bukan sekadar tembok runtuh. Orang-orang zaman dulu meninggalkan nyawa di sana. Iyo, bener kata Bu Darmi. Dulu mah ada yang gaya-gayaan bawa kamera gede, ketawa ke TV, bilang mau uji nyali. Katanya cuman mau lihat-lihat. Pas jam 12 malam bunyi, yang terdengar bukan kembang api, Mas, tapi suara mesin giling yang berputar. Padahal mesinnya sudah jadi karat semua. Hati-hati, di sono yang dicari bukan bangunan kosong, tapi pengganti buat nemenin yang ketinggalan di dalam. Mak, Bu, ini cuma buat konten kok. Zaman sekarang mana ada yang begituan sih? Cuma konten, Ri. Lu harus bisa dan lu harus selesain ini. Biar jadi terkenal, urusan gini kecil buat gua. Paling ini cuma kabar burung buat nakut-nakutin orang-orang biar nggak maling tuh mesin tua. Biar nggak diloakin. Ya udahlah, saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum.
Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di depan pabrik gula Karangwatu. Seperti yang bisa kalian lihat, gerbang utamanya digembok. Gemboknya udah karatan banget. Artinya, secara logika, tempat ini emang udah lama nggak dibuka. Dan karena ini digembok, gue nggak mungkin masuk dari sini. Jadi gue bakal lewat dari lubang di belakang pabrik. Katanya sih, ini dulu jalur keluar masuk pekerja. Oke, sekarang ini bagian samping pabrik. Dan jujur aja, suasananya langsung beda. Lihat ini, tanaman liar tumbuh sampai nutupin tembok. Nggak ada bekas dipotong, nggak ada tanda dibersihin. Kalau tempat ini masih sering dilewatin orang, harusnya nggak separah ini. Sekarang, gua udah di bagian belakang pabrik. Dan dari sini, kelihatan jelas, pabrik ini kayak nggak pernah kesentuh manusia sama sekali. Lihat alat-alat ini, semuanya besi. Tapi karatnya tebel, ada yang sampai nyatu sama lantai. Secara logika, kalau ada orang masuk ke sini dalam beberapa tahun terakhir, pasti ada perubahan. Tapi ini tuh beda. Rasanya bukan ditinggal pelan-pelan, tapi kayak ditinggal mendadak. Dan anehnya, walaupun kelihatan mati, tempat ini berasa kayak... Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam. Ini ruang mesin utama. Secara teknis, mesin kayak gini nggak mungkin hidup tanpa listrik. Tapi rodanya basah. Teman-teman, aku nemu papan absensi. Tanggal 31 Desember. Nama-nama dicoret satu-satu. Kolom terakhir kosong. Kalau ini cuma papan lama, kenapa tintanya masih kelihatan baru ya? Oke, ini mulai nggak lucu. Kalau ini cuma sugesti, kenapa aku ngerasa kayak lagi diperhatiin? .11.59. Oke, setelah jam 12 gue keluar. Ini cuma soal waktu. Itu bukan angin. Siapa itu? Ini pabrik kosong. Nggak ada jadwal. Nggak ada pekerja. Enggak. Gue cuma datang buat buktiin mitos itu salah. Enggak. Gue nggak ikut-ikutan. Tolong, lepasin. Tolong. Jangan mendekat. Jangan. Kalian semua nggak nyata. Ini nggak nyata. Ini mereka dipaksa kerja di akhir tahun sampai tragedi itu muncul. Mesin meledak dan semua orang meninggal di tempat ini. Gue cuma lewat. Gue cuma mau bikin video. Enggak, tolong. Gimana, Pak? Apa wes ada kabar?
Duh, kasihan banget yo. Anak muda sekarang memang susah dibilangin. Kami udah cari ke seluruh area pabrik. Nggak ada Adrian. Kemarin kita semua udah bilangin, jangan ke pabrik gula Karangwatu itu. Tapi yo tetep dia nekat ke sana. Padahal dulu kan pernah ada tragedi di mana mesin utama meledak yang menyebabkan semua karyawan mati. Ngerinya. Tapi kameranya ditemukan nyala di ruang depan deketnya ruang utama. Kayak masih baru, nggak lama ditinggal. Dan ada yang janggal di mana papan absensi itu yang dulunya selalu kosong, sekarang penuh. Bahkan ada nama Adrian di sana. Nggak tahu lagi, itu yang nulis Adrian sendiri yang iseng atau gimana. Kita serahin aja ke pihak yang berwajib. Woi, pentol! Wah, repot musuh anomali satu ini.